Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Shalom dan salam sejahtera juga untuk kita semuanya. Di pertemuan kali ini, kelompok 3 atau kami sendiri akan mempresentasikan tugas proyek manajemen pemasaran agribisnis kami yang berjudul tentang penerapan konsep pemasaran serta masalah dan solusi tentang pertanian. Sebelum kami memulai presentasi kami yang diwakili saya sendiri, ada baiknya saya memperkenalkan masing-masing dari kami kelompok 3. Yang pertama saya sendiri Binsar Marlitua Panggabean dengan NIM 71832100047. Rekan saya Elsa Putri Rahmadita dengan NIM 71832100042. Dan rekan saya juga Eva Ayu Fitriana Sution dengan NIM 71835100003. Dan yang terakhir rekan saya yaitu Junedi Setiawan 71822100003. Untuk materi yang pertama kita masuk ke pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Menurut Sofyan As-Sauri 2004, manajemen pemasaran merupakan kegiatan menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua kegiatan yang terkait dengan perancangan dan peluncuran produk, pengkomunikasian, promosi, dan pendistribusian produk tersebut, menetapkan harga dan mentransaksikannya dengan tujuan agar dapat memuaskan konsumennya dan sekaligus dapat mencapai tujuan organisasi perusahaan jangka panjang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran suatu kegiatan menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan suatu kegiatan yang terkait dengan perancangan dan peluncuran produk, promosi, serta pendistribusian produk, dan menetapkan harga dengan tujuan agar dapat memuaskan konsumennya dan sekaligus dapat mencapai tujuan organisasi perusahaan dalam jangka panjang. Kita masuk ke konsep inti manajemen pemasaran kebutuhan yang dimana ada yang pertama itu ada keinginan, bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka atau keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Yang kedua itu ada permintaan. Dengan keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan. Yang ketiga ada produk atau organisasi, jasa, ataupun ide. Sejalan dengan munculnya kebutuhan, keinginan, dan permintaan, perusahaan berusaha keras untuk mempelajarinya. Mereka melakukan riset pemasaran, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan yang dialami konsumen, mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai atau bahkan produk apa saja yang tidak disukai. Yang keempat ada nilai pelanggan. Karena semua perusahaan berusaha menawarkan produk dan jasa yang superior, maka konsumen dihadapkan pada pilihan yang beraneka ragam. Konsumen membuat pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa ini. Nilai bagi pelanggan adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Yang selanjutnya kita masuk ke filosofi manajemen pemasaran. Yang pertama konsep produksi falsafah. Ini adalah bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau serta manajemen harus berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Yang kedua ada konsep produk falsafah yang dimana adalah bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu terbaik dan sifat paling inovatif dan bahwa organisasi harus mencurahkan energi untuk terus-menerus melakukan perbaikan produk. Yang ketiga ada konsep penjualan falsafah yang dimana ini adalah bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup kecuali organisasi mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. Yang keempat ada
konsep pemasaran falsafah, yang dimana manajemen pemasaran ini berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan bergantung kepada kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, dan penyampaian kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Dan yang terakhir itu ada konsep konsep pemasaran berwawasan sosial, yang dimana falsafah bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar serta menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke penerapan konsep pemasaran melalui perencanaan strategis. Perencanaan manajemen strategi adalah tugas strategi perencanaan untuk memandu keseluruhan perusahaan. Hal ini berarti proses manajerial dari mengembangkan dan memelihara perpaduan antara sumber daya organisasi dan kesempatan pasar yang ada. Tugas ini termasuk perencanaan untuk produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain yang dilakukan oleh manajemen puncak. Dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternal dapat digunakan analisis SWOT, yaitu strengths atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, memaksimalkan peluang, dan threats, ancaman. Yang kelima ada penerapan konsep pemasaran melalui perencanaan taktis. Salah satu perencanaan taktis menggunakan konsep marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Marketing mix adalah semua faktor yang dapat dikuasai oleh seorang manajer pemasaran dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Marketing mix is the set of marketing tools that the firm use to pursue its marketing objective in the market, atau marketing yang disebut oleh marketing management tahun 1997, yang artinya adalah bauran pemasaran adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. Seperti yang kita ketahui, ada 4 bauran pemasaran, yaitu product, price, place, dan promotion. Yang keenam ada penerapan konsep pemasaran dengan membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas, pelayanan, dan nilai. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapannya. Kepuasan merupakan fungsi dari kesan, kinerja, dan harapan. Pelanggan puas jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Banyak perusahaan berfokus pada kepuasan tinggi karena para pelanggan yang hanya merasa puas mudah untuk berubah pikiran bila mendapat tawaran yang lebih baik. Yang ketujuh ada penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari para pelaku dan kekuatan-kekuatan yang di luar kendali berdasarkan mana organisasi merancang strategi pemasaran mereka. Secara khusus dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ada lingkungan pemasaran suatu perusahaan terdiri dari para pelaku, kekuatan-kekuatan berasal dari luar fungsi manajemen pemasaran perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang sukses dan dengan para pelanggan sasarannya. Untuk yang selanjutnya bab ketiga ada di sini masalah dan solusi. Kami ada mengambil satu permasalahan di bidang pertanian. Di era pertanian modern seperti saat ini, ciri utamanya adalah produktivitas, efisiensi, mutu, dan kontinuitas pasokan yang terus-menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian kita baik komoditi tanaman pangan atau hortikultura, perikanan, perkebunan, dan peternakan yang harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu.
Tentu saja, produk dengan mutu tinggi tersebut dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar. Namun tidak semua teknologi dapat diadopsi dan diterapkan begitu saja karena pertanian di negara sumber teknologi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara kita. Nah, disinilah letak masalah sektor pertanian itu berada. Bahwasanya kita belum mampu untuk melakukan akulturasi antara teknologi dan karakteristik yang ada di negara kita, sehingga kita sedikit terbelakang dibandingkan oleh negara lain. Solusi dari permasalahan pertanian dalam hal ini peran kelembagaan sangatlah penting, baik dalam melakukan solusinya adalah dalam hal ini peran perkembangan sangatlah penting, baik dalam melakukan pembaruan teknologi alat pertanian modern ataupun memberi pengetahuan pertanian modern kepada para petani Indonesia, sehingga Indonesia mampu bersaing dalam bursa pertanian dunia. Lembaga-lembaga harusnya bisa menggabungkan teknologi terbaru dengan karakteristik pertanian Indonesia dengan cara mempelajari, memodifikasi, mengembangkan, dan selanjutnya baru diterapkan ke dalam sistem pertanian Indonesia. Dan satu hal lagi, kelembagaan harus bisa senantiasa memberikan pengarahan kepada para petani supaya bisa lebih produktif dan bisa menghasilkan produk bermutu tinggi dan bisa bersaing dalam pertanian dunia. Untuk kesimpulannya, saya akan bacakan juga, saya akan jelaskan kesimpulan dari tugas proyek pemasaran kami ini adalah manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Konsep-konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, dan pasar. Kita dapat membedakannya antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatian dari saudara dan Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Lokot Mudaharap SMSI. Sekian hasil presentasi tugas proyek manajemen pemasaran agribisnis kami yang berjudul tentang penerapan konsep pemasaran serta masalah dan solusi tentang pertanian. Saya harap tugas kami ini bisa menjadi bahan untuk kita dalam mempelajari manajemen pemasaran agribisnis ke depannya. Dan saya harap untuk teman-teman sekalian dan juga dosen pengampu kita yaitu Bapak Lokot Mudaharap, jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, dan jika materi kami ataupun presentasi kami kurang jauh dari kata sempurna kami mohon maaf. Dan satu lagi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami akan membuka kolom komentar dan teman-teman dapat bertanya terkait tentang materi yang kami sajikan. Sekian presentasi kami, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Stay healthy, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.